لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Babu adabil wudu'i. Langsung ya. Kemarin kita belajar bagaimana adabnya, tata keramanya, akhlaknya bangun dari tidur. Kemudian setelah bangun tidur kita diatur, belajar bagaimana cara kita adab masuk kepada jamban atau jeding, kepada WC. Kemudian setelah kita selesai dari khala, dari jeding, kita belajar tata keramanya mengambil wudhu. Babu adabil wudu'i. Bab ini akan menjelaskan tentang akhlaknya berwudhu. Adabil wudu'i, bukan ada ya. Kalau ada ini, adabil wudu'i menjadi siksa wudhu. Jadi kalau bahasa Arab itu dari hamzah ke ain itu jauh maknanya. Adabil wudu, tata keramanya, akhlaknya wudu. Kalau ada dibaca ain itu menjadi siksanya wudu. Faida farauta minal istinja'i fala tatruku siwaka fa innahu mutahhiru lil fami wa mardatul lirabbi wa muskitatul lisyayatin. Di sebelumnya kan kita membahas tentang masuk ke WC, beristinja. Kemudian setelah istinja jangan lupa faida farauta minal istinja, apabila kalian sudah selesai dari istinja fala tatrukus siwak, maka janganlah tinggalkan siwak, sikat. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak itu mutahhirul lil fami wa mardatul lirabbi wa muskitatul lisyaitan. Karena siwak itu bisa menyucikan mulut, wa mardatul lirabbi, dan bisa mendapatkan ridha Allah, wa muskitatul lisyaitan, dan dibenci oleh syaitan. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatin bila siwakin. Salat dengan siwak afdalu itu lebih utama min sab'ina salatin dari 70 salat bila siwakin. Jadi besar sekali fadilahnya siwak itu, sikat. Cuman tetap yang lebih afdal siwak yang biasa dibawa itu, siwak yang dari Mekah itu. Tapi tetap kita dapat fadilahnya juga menggunakan sikat yang ada sekarang. Wahuya, dan diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin. Laula an asyukka, seandainya tidak menyulitkan ala ummati, tidak membuat musyaqqat, tidak membuat sulit, ala ummati, kepada umatku, la amartuhum bisiwak fi kulli salatin, justru saya akan perintahkan umatku untuk melakukan siwak setiap melaksanakan sholat. Jadi besar sekali fadilahnya. Wa anhu, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwak hatta khasyitu ayyuktaba alayya. Saya itu diperintah, maksudnya Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan siwak. Saya takut siwak itu diwajibkan kepadaku, katanya Rasulullah. Kemudian setelah kita selesai dari istinja dan bersiwak, bagaimana akhlaknya, adabnya ngambil wudu. Summa ajlis lil wudu mustaqbilal qiblati ala mawdi'in murtafi'in kaila yusibaka rasyas. Kemudian setelah selesai itu duduklah untuk mengambil wudu, kemudian menghadap kiblat, ala mawdi'in murtafi'in kaila yusibaka rasyas. Dia duduk di tempat yang lebih tinggi supaya tidak terkena letisannya
air. Jadi tata keramanya, akhlaknya yang afdal itu ngambil wudu itu duduk. Tapi sekarang kan susah ngambil wudu duduk ya, karena sudah pakai pet. Ya pakai sunat yang lain. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Wakul, dan berdoalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Allah, a'udzubika min hamazati syaitan, saya berlindung kepadamu dari godaan syaitan. Wa a'udzubika min rabbi ayyahduruni, kemudian kami berlindung kepadamu, saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan hadirkan kepada saya syaitan, jangan sampai syaitan itu hadir di saat kita berwudu, karena syaitan itu sering menggoda dan membuat kita waswas. Summa aghsil yadaika thalathan qabla an tadkhulahumal ina'a, kemudian setelah itu basuhlah kedua tangannya salasan, dua kali, qabla an tadkhulahumal ina'a, sebelum memasukkan kedua tangan itu kepada wadah. Ini cara berwudu menggunakan bak, cara berwudu menggunakan bak. Jadi sebelum kita itu memasukkan tangannya ke bak itu harus dibasuh dulu 3 kali. Kalau seumpamanya ada airnya sedikit, ditempatkan ke bak, kemudian sebelum tangan itu dimasukkan ke bak harus dibasuh dulu 3 kali. Waqul, dan berdoalah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakatah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka memohon kepadamu al-yumna, kepada tambahnya taat, wal barakatah, dan tambahnya barakah. Setelah tangan itu dibasuh 3 kali, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakatah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakatah wa a'udzubika minasyu'umi wal halakata, dan saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah, minasyu'umi, dari kejelekan, wal halakati, dan kerusakan. Kemudian summan wiraf al hadasi aw istibahati sholati. Setelah itu kita berniat, niatnya apa? Raf al hadasi, untuk menghilangkan hadas kecil. Awis istibahati sholati, atau berniat karena untuk memperbolehkan melaksanakan sholat. Artinya dalam wudu itu niatnya bisa nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, atau nawaitul wudu'a li istibahati sholati, untuk bolehnya sholat. Jadi wudu ini adalah yang bisa menentukan sholat kita diterima, karena dengan menyempurnakan wudu itu akan berpengaruh kepada sholat kita, kepada kekhusyuan kita. Jadi wudu ini adalah penentu juga. Artinya kalau wudunya sudah tidak sah, sholatnya menjadi tidak sah. Jadi wudu ini adalah penentu juga dalam kita melaksanakan sholat. Wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla al-wasl fala yasihhu wudu'aka, dan jangan sampai niatmu itu jauh sekali dari sebelum membasuh wajah. Artinya jangan terlalu jauh sebelum membasuh wajah. Kalau terlalu jauh fala yasihhu wudu'aka, maka wudunya tidak sah. Nanti niat dari rumah, niat ngambil wudhu, nyampe di sini tidak berniat lagi, tidak boleh itu, karena jauh sekali dari jarak niatnya kepada membasuh muka. Summa khudh ghurfatan lafika wa tamdadu biha salasan wa tamadmadu biha salasan wa baligh fi raddil ma'i ilal ghalsamati illa an takuna sha'iman fatarfuk. Kemudian setelah membasuh tangan dan kita berniat itu kemudian ngambil air untuk berkumur-kumur.
ambil air berkumur-kumur, wa tamadmadu biha salasan 3 kali, wa bali firadil ma ilal wal samati, kemudian air itu disampaikan kepada tenggorokan. Jadi cara berkumur-kumur itu dulu kadang kita kan kalau masih kecil, orang-orang guru-guru kita, sesepuh kita kalau ngomong wudhu, kalau berkumur itu ke atas gini. Tak praktekkan ya, langsung praktek aja kan. Ya kan. Berkumur-kumur biar nyampe di tenggorokan, itu sunnahnya. Gimana caranya ya prakteknya? Jadi berkumur 3 kali biar nyampe ke tenggorokan. Kecuali berpuasa, kalau berpuasa tidak boleh. Summa khudh ghurfatan la fika wa tamat madu biha salasan wa baligh fi raddil ma'i ila al-ghalsamati illa an takuna sha'iman, kecuali kalian itu berpuasa. Kemudian saat kita berkumur-kumur, apa yang harus dibaca? Allahumma ya Allah, a'inni, kami mohon a'inni, mudah-mudahan memberikan pertolongan kepada saya, ala tilawati kitabika, untuk dimudahkan membaca kitabmu, wa kathratid dzikri laka, dan memperbanyak zikir kepadamu, wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan mudah-mudahan engkau menetapkan kepada saya dengan qaul yang sabit, dengan qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan kehidupan akhirah. Summa khudh ghurfatan li anfika, kemudian ambilnya air untuk li anfika, untuk hidungmu, wastanshik biha salasan wastansir ma fil anfi mir rutubatin, kemudian setelah itu ngambillah air untuk dihirupkan, apa namanya bahasanya itu ya, menghirup air 3 kali, kemudian setelah menghirup dibuang, itu dilakukan 3 kali. Istinsyak, apa namanya ya, menghirup air 3 kali. Kemudian disedot sampai ke dalam, kemudian dikeluarkan. Insya Allah tidak akan pilek, tidak akan apa namanya. Jadi kalau sempurna wudhunya, insya Allah tidak akan apa namanya, penyakit akan menjauh, tidak akan dekat kepada kita. Cara berkumurnya bagus, cara istinsyaknya bagus, insya Allah penyakit dijauhkan. Kemudian apa yang dilakukan setelah istinsyak itu, setelah menghirup air? Waqul, bacalah fil istinsyak, saat berkumur, saat menghirup air, Allahumma arihni, ya Allah berikanlah keharuman kepada saya, raihatal jannah, dengan harumnya surga. Wa anta anni radin, mudah-mudahan engkau meridai kepada saya, wa fil istinsar, dan ketiga dikeluarkan, Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzu bika, saya berlindung kepadamu, mir rawaihin nar, dari bau neraka, wa su'id dar, dan jeleknya hari akhir. Summa khudh ghurfatan liwajhika faghsil biha mim mabta'i tastatihil jabhati ila muntaha ma yuqbilu minad daqani fitul wa fil udhuni ilal udhuni. Kemudian setelah selesai, kemudian ngambil air, atau kalau pakai pet begini ngambil air di pet itu ya, langsung ke muka itu dari paling ujungnya dayang atas atau tumbuhnya rambut sini sampai ke apa namanya ini, cangkem ini, sampai ke dagu, minal udhuni ilal udhuni. Jadi batasnya muka itu dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini. Jadi kalau ini dari sini itu ndak basah semuanya, itu menjadi tidak sah.
karena itu adalah membasuh muka itu adalah rukun daripada wudu. Wa ausilil ma'a ila maudhi'it takhdifi, dan air itu dialirkan kepada tempat apa, paras itu biasanya apa paras itu. Wa huwa adapun parus ma ya'tadun nisa'u tanhiyata sya'ri anhu, wa huwa ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabini. Itu dari kuping ila zawiyatil jabini sampai ke ujungnya apa, leng-pelengan itu bahasanya ya. Napa Man Mohiri? Leng-pelengan itu kalau bahasanya itu ya. Jadi kalau perempuan itu tempat biasanya itu, kalau perempuan itu kan di paras itu ya. Nah, itu harus dikena semuanya. Airnya harus dikena air semuanya. Wa ausilil ma'a ila manabidis syu'uril arba'ati, dan harus mengalirkan air itu kepada rambut yang 4. Yang pertama al-hajibaini, alis 2. Jadi alis 2 itu harus kena, makanya harus hati-hati, harus kena alisnya, apalagi alis agak tebal. Wasyaribaini, dan kumis kan 2 ini, kumis 2, yang satu kanan yang satu kiri, harus di apa namanya, harus kena air itu. Wal ahdabi, dan bulu mata itu harus kena bulu mata. Wal idharaini, dan apa lagi ini, Madura soalnya ini, pedean dan pedean. Wa huwa ma yuwaziyanil udunaini mumabta'i lahiyati. Pete itu ini nih. Kan ada ininya, ini di atasnya denggot, di bawahnya bibir, itu harus kena air. Wa yajibu isalul ma'i ila manabitish sya'ri minal lihyatil khafifati, dan wajib mengalirkan air itu sampai kepada tempat tumbuhnya jenggot yang tipis. Dunal kasifati, bukan jenggot yang tebal. Wa qul 'inda waslil wajhi, dan berdoalah ketika membasuh muka, Allahumma ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah wajah saya, binurika, dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuhu awliyaika, yauma tabyaddu wujuhika, pada hari itu engkau memutihkan wajah kekasihmu. Wala tusawwid wajhi, dan janganlah engkau menghitamkan wajahku, bidulumatika, dengan kegelapanmu. Yauma taswuddu wujuhu a'daika, yang mana pada hari itu engkau menghitamkan wajah-wajah musuhmu. Wala tatruk takhlilal lahyatil kasyifati, dan jangan sampai lupa atau jangan sampai tinggalkan untuk nyelat-nyelat jenggot yang tebal. Jadi kalau jenggot yang tebal itu begitu ngambil wudhu itu, setelah selesai gini harus diselat-selat gini supaya airnya masuk yang tebal ya. Bisa ya. Jadi caranya membasuh muka itu ngambil air, kemudian dimasukkan ke sini ke muka, kemudian bawah biar kena semuanya, gini ya. Kan kena ini ya, di atas seret. Nah. Kemudian setelah itu ini dilakukan tiga kali. Seperti itu ya. Summa agsil yadakal yumna, kemudian setelah selesai membasuh muka,
Jadi hati-hati muka biar kena, yang tebel jenggotnya, yang tebel kumisnya, biar sampai kena. Summa agsil yadaka al-yumna, kemudian basuhlah tanganmu yang kanan, summal yusra, kemudian yang kiri. Yang pertama yang kanan, kemudian yang kiri. Ma'al mirfaqaini, beserta siku dua. Ila insafil adudaini, sampai separuhnya lengan. Jadi kalau membasuh tangan itu harus sampai ke siku, bahkan dianjurkan sampai setengah lengan yang atas. Jadi kalau seumpamanya uduknya nyampe di sini, ini tidak sah. Jadi harus hati-hati ya. Kalau nyampe di sini uduknya, ini tidak sah, karena rukunnya itu ilal marafiqi. Famsahu bi ru'usi idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Di Al-Qur'an kan seperti itu, sampai kepada siku. Kan kadang diusap-usap kadang di sininya enggak kena. Harus kena sikunya itu ya. Bahkan dianjurkan sampai separuh lengan yang atas. Waqul 'inda ghaslil yumna, dan berdoalah ketika membasuh tangan yang kanan, Allahumma a'tini kitabi, Allah ya dalam hati aja. Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah kitabku, a'tini kitabi biyamini, dengan tangan, kepada tangan kananku. Besok kan kitab catatan kita di dunia kan akan diberikan. Siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, insya Allah dia akan selamat. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah saya dengan hisab yang mudah. Wa 'inda ghaslil shimal, dan ketika membasuh yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali, ya Allah saya berlindung kepadamu supaya engkau tidak memberikan kepada saya kitabku bishimali, kepada tangan kiriku. Au mi wara'i dhahri, atau dari belakangku. Summastaw'i ra'saka bil mashi bi anta summastaw'ib ra'saka bil mashi bi anta bulla yadayka wa tulsika ru'usa asabi ayadakal yumna bil yusra wa tada'uhuma ala muqaddimatir ra'si wa tamurruhuma ilal qafa summa turadduhuma ilal muqaddamati fahadhihi marratun taf'alu dhalika salasat marratin. Kemudian setelah membasuh kedua tangan, pertama tangan kanan 3 kali. Gimana caranya? Kita menggunakan pad. Caranya seperti ini. Jadi dari bawah itu thread 3 kali kan. Kan enak. Ini di pad itu langsung dari sini. Di sini. Nah, kalau pad gampang kan. Sudah paham ya? Mudah-mudahan manfaat. Kemudian setelah membasuh tangan, kita kemudian summastaw'ib ra'saka bil mashi bi antabulla yadayka wa tulsika ru'usa asabi ayyadakal yumna bil yusra wa tad'u ma'ala muqaddimatir ra'si wa tamurruhuma ilal qafa summa turadduhuma ilal muqaddimati. Jadi mengusap kepala yang sunnah ini begini caranya. Tangan itu ngusap kepala kan biasanya ngusap kepala gini aja. Ya, artinya sempurnanya ngusap kepala itu ini dimasuki air tangan, kemudian digini. Ini. Ya. Dari depan ke belakang, kemudian balikkan lagi ke belakang. Dilakukan 3 kali. Sempurnanya. Tapi walaupun di sini dibasuh sedikit, diusap ya sah. Artinya sempurnanya. Waqul, dan berdoalah ketika mengusap rambut,
Allahumma washini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillni tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menutupi saya birahmatika dengan rahmatmu, wa anzil alayya, dan mudah-mudahan menurunkan kepada saya min barakatika dari berkahmu, wa adhillani, dan mudah-mudahan menutupi, mempayungi tahta dhilli arsika, yang mana tidak ada naungan illa yauma la dhilla illa dhilluk, di saat tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma ya Allah, harim sya'ri, haramkanlah rambutku, wa basyari, dan kulitku, ala nari, atas api neraka. Summansah udunaika zahirahuma, kemudian setelah selesai mengusap rambut, usaplah. Summa ansah udunaika, kedua telinga, zahirahuma, luarnya kedua telinga, wa batinuhuma bima'in jadidin, dengan air yang baru. Wa adkhil musabbihatika fi shimakhai udunaika, wamsah zahira udunaika bi batni ibhamaika. Cara mengusap telinga itu telunjuk masukkan ke dalam, dan ini yang ibu apa namanya itu, jempol ada di luar, kemudian di gini. Ini pakai basuh yang di dalam, kemudian yang ini masih basuh yang di luar. Wakul, dan berdoalah di saat setelah membasuh telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah saya minal ladzina, termasuk orang-orang yastami'una, yang mendengar al-qaula, kepada kepada firman, fayattabi'una ahsana, kemudian kami itu mengikuti kepada qaul-qaul yang baik. Allahumma sma'ani munadil jannah, ya Allah, dengarkanlah kepada saya munadil jannah, panggilan surga. Wa fil jannati ma'al abrar, dan di dalam surga bersama orang-orang yang baik. Kemudian setelah itu summamsah raqabatak, kemudian dianjurkan juga mengusap leher. Kemudian setelah itu summa aghsil rijlakal yumna summal yusra ma'al ka'baini wa tukhallil bihin saril yusra asabi'a rijlikal yumna mubtada'an bihin sirahi hatta takhtima bihin siril yusra wa tudhilal asabi'a min asfal, dari bawah. Kemudian selanjutnya setelah kita itu mengusap leher, kemudian membasuh kedua kaki, diawali dari kaki yang kanan. Dari yang kanan itu kita harus nyelat-nyelati apa namanya itu, Amit ya, Amit. Jadi ini diselat-selati jarinya dengan apa namanya, dengan jari yang kiri, diawali yang kanan. Ini jarinya itu digini supaya di sini mungkin tidak kena air. Ini harus diselat-selati. Kemudian dari sini seret sampai ke sini diselat-selati. Kadang kan di sini kadang tidak kena air, walaupun pet ini di sini kadang tidak kena air. Untuk hati-hati disuruh selat-selati pakai jari-jari supaya airnya masuk. Kemudian waqul Allahumma ghashini birahmatika. Kemudian setelah itu berdoalah, Allahumma ya Allah, sabitni qadami ala siratil mustaqim, tetapkanlah kakiku saat melintas di siratul mustaqim, ma'a qadami ibadika sholihin, beserta kaki-kakinya hambamu yang soleh. Wa kadzalika taqulu 'inda ghusli yusra, begitu juga berdoalah ketika membasuh kaki yang kiri, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika an tazalla qadami 'ala sirati finnar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tergelincir kakiku
saat melintas di siratul mustaqim supaya tak terjatuh kepada neraka. Yauma tazillu aqdamil munafikin, yauma tazillu, di mana hari itu kaki-kaki orang munafik semuanya tergelincir dan kaki-kaki orang musyrik. Warfa'il ma'a ila nusafis saqaini wa ra'at takrar salasan. Dan semua yang dilakukan itu dilakukan 3 kali. Fi jami'i af'alika. Fa idza faraghta, apabila sudah selesai kalian, farfa, maka angkatlah basaraka, tanganmu, ila sama'i, kepada langit, dan berdoalah setelah selesai berwudu, kemudian angkat tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi wastaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadaka sholihin waj'alni saburan syakura. Jadi setelah selesai berwudu itu dianjurkan angkat tangan ke langit kemudian berdoa. Jadi mungkin anjuran mungkin ya kepada mungkin bagian kebersihan atau ubudiyah, di atas pet itu dikasih doanya setelah wudu, ya kan? Di atas pet itu karena kadang banyak kan yang tidak hafal, langsung di atasnya pet doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Amiltu su'an, saya melakukan kejelekan, wa zalamtu nafsi, dan saya zalim kepada diri. Astaghfiruka, saya bertaubat kepadamu, wa atubu ilaik, dan bertaubat kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah saya, wa tub alayya, dan mudah-mudahan Engkau bisa mengampuni saya. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Allahumma ja'alni, jadikanlah saya minat tawwabina, termasuk orang-orang yang ahli taubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah saya termasuk orang yang ahli bersuci, wa ja'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah saya termasuk hamba-hamba yang soleh, wa ja'alni saburan syakuran, dan jadikanlah saya orang yang sabar dan bersyukur, wa ja'alni, dan jadikanlah saya adzkuruka dzikran katsira, orang yang selalu menyebutmu dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, wa usabbihuka bukrata wa asila, dan selalu bertasbih kepadamu bukrata wa asilah, pagi dan sore. Faman qala hadhihi da'wah, maka barang siapa yang membaca doa setelah wudu, fi wudu'ihi kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi, maka kharajat khata'uhu, maka keluar kesalahannya, kekeliruannya, dosanya, min jami'i a'dha'ihi, dari semua anggota tubuhnya. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin, dan distempel wudunya itu, distempel, kemudian stempel itu diangkat, wa rufi'a lahu tahtal arsy, kemudian stempelnya itu diangkat ke aras, falam yazal yusabbihullahu wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawabu dzalikal wudu ila yaumil qiyam wajtani fi wudu'ika sab'an ila yaumil qiyamah. Kemudian distempel, kemudian stempel wudu itu diangkat oleh Allah ke aras, yang mana stempel itu terus bertasbih, tidak berhenti bertasbih kepada Allah, wa yuqaddisuhu, dan menyucikan Allah, wa yuqaddisuhu, dan menyucikan Allah, wa yuktabu lahu thawabu dzalikal wudu, kemudian pahalanya itu diberikan kepada orang yang berwudu. Jadi wudunya diangkat oleh Allah ke aras, kemudian wudu itu selalu bertasbih pagi, siang, sore, setiap saat, yang pahalanya diberikan kepada orang yang mengambil wudu kemudian membaca doa yang tadi.
Wala tazid fil ghusli ala salasi marratin, jangan menambahi dalam basuhan itu 3 kali. Artinya tidak boleh. Wala tazid fil ghusli dalam basuhan ala salasi marratin, melebihi dari 3 kali. Wala taksir sabbabal ma'i min ghairi hajatin bimujarradil waswasi, dan jangan sampai terlalu banyak menggunakan air. Falil muwaswasina syaitanu yal'abu bihim, karena orang yang waswas itu sebetulnya dipermainkan oleh setan. Kadang walaupun 3 kali dia masih nawaitu. Kadang sampai basi semua sak baju-bajunya karena dia waswas. Jangan sampai waswas ya. Karena ada kadang ya, nawaitu. Kadang air di jeding itu masih dipisah-pisah itu. Tidak tahu ada apanya mungkin. Yuqalu lahul wilhan. Jadi kalau orang yang waswas itu dibisiki oleh setan wilhan namanya. Falil muwaswasina syaitanu yal'abu bihim yuqalu lahul wilhan. Wala tatawadda bil ma'il musyammas, jangan engkau berwudu dengan air yang dijemur. Wala fil alwanis sufriyati, dan jangan berwudu menggunakan wadah kuningan. Fahadihi sab'atu makruhatun. Yang 7 itu adalah dimakruhkan. Mana yang dimakruhkan kana? Oh ini berarti dilengkahi. Soalnya tak konsen berarti. Wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawaba dzalikal wudu ila yaumil qiyamah. Wajtanib, dan jauhkanlah fi wudu'ika sab'an. Yang pertama harus wajtanib fi wudu'ika sab'an. Jauhkanlah 7 perkara saat mengambil wudu. Yang pertama, la tamfud yadaka fatrusul ma'. Jangan melemparkan tanganmu. Artinya begini, saat biasanya sisa-sisa wudu, sisa air itu ya, jangan di jangan diketes-ketesi itu. Wala taltum wajhaka wala ra'saka bil ma'i ladman, dan juga wajahnya itu tidak boleh diusap. Wala tatakallama fi isra'il wudu. Yang ketiga, tidak boleh berbicara, ngobrol di tengah-tengah wudu saat ngambil wudu. Wala tazid fil ghusli ala salasin. Oh ini berarti dari saya langsung ke sini. Yang keempat, wala tazid fil ghusli ala salasi marratin. Jangan lebih dari 3 kali basuhan. Yang kelima, wala taksir sabbal ma'i min ghairi hajatin. Jangan menggunakan air itu melebihi dari kebutuhannya. Karena itu termasuk orang yang waswas. Wala tatawaddu bil ma'il musyammas, dan tidak boleh berwudu dengan air yang dijemur. Wala fil alwanis sufriyah, dan tidak boleh berwudu menggunakan wadah dari kuningan. Fahadihi sab'atu makruhatun. Yang 7 tadi itu adalah dimakruhkan. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, anna man dzakarallaha inda wudu'ihi, sesungguhnya barang siapa yang menyebut, berzikir, berdoa kepada Allah inda wudu'ihi, ketika ngambil wudu, tahharallahu, maka Allah menyucikan jasadahu, kepada jasadnya, kullahu, semuanya. Wa man lam yadzukirillah, dan barang siapa yang tidak berzikir, tidak ingat, tidak berdoa kepada Allah, lam yadhur minhu, maka Allah tidak menyucikan illa ma asabahul ma, kecuali anggota-anggota yang terkena air. Jadi kalau kita berwudu, berzikir, berdoa, memohon perlindungan, maka Allah akan menyucikan semua jasad kita.
Tapi kalau tidak berzikir, yang disucikan adalah anggota-anggota badan kita yang terkena air. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.